Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami, Alila Channel. Gembira dan bahagialah. Pentingnya menjaga lisan. Sobat, lisan adalah salah satu anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Melalui lisan, manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan mengekspresikan perasaan. Sobat, di balik itu semua, lisan bisa menjadi sumber kebaikan dan keburukan. Dalam Islam, menjaga lisan sangat penting dan sangat ditekankan. Mengapa demikian? Diskusi kita mulai dari sini. Sobat, dalam perjalanan hidup ini, ada banyak yang luput dari perhatian kita. Padahal, tuntunan sudah banyak bertebaran. Sayangnya, kita sangat jauh dari tuntunan itu. Sobat, itu semua bisa jadi memang kita tidak tahu, belum tahu atau sekedar pura-pura untuk tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, dikarenakan hanya kita ingin bebas melakukan sesuatu tanpa harus patuh terhadap aturan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Sobat, di antara tuntunan yang kerap kurang kita perhatikan dan pedulikan adalah soal menjaga lisan. Menjaga lisan berarti mengontrol ucapan agar tidak menyakiti atau merugikan orang lain, serta untuk menghindari fitnah dan dosa. Sobat, di dalam Islam tindakan menjaga lisan amatlah penting. Sangat penting dikarenakan, lisan memiliki potensi besar untuk menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Sebaliknya, lisan juga menjadi penentu kemuliaan dan kehormatan seseorang. Sobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk berhati-hati dalam berbicara dikarenakan setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surah Qaf 18. Sobat, ayat ini menegaskan bahwa semua ucapan manusia dicatat oleh malaikat. Baik ucapan yang membawa manfaat maupun yang mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa berpikir sebelum berbicara, agar setiap perkataannya bernilai positif di sisi Allah Ta'ala. Selain itu Allah Ta'ala juga memerintahkan orang-orang beriman untuk berkata jujur dan baik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Al-Ahzab 70-71. Sobat, perkataan yang baik tidak hanya membawa kebaikan bagi orang lain, akan tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sobat, Rasulullah dalam banyak hadis juga menekankan pentingnya perihal menjaga lisan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di hari kiamat kelak adalah orang yang tercela akhlaknya, yaitu orang yang suka berceloteh, orang yang suka berbicara panjang dan lebar, serta orang yang berbicara dengan dibuat-buat. Sobat, dari hadis ini bisa kita ibaratkan bahwa lisan seperti pisau bermata dua. Satu sisi, lisan dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan, seperti menyampaikan ilmu, memberi nasihat dan menghibur orang lain. Namun, di sisi yang lain, lisan juga bisa melukai hati orang lain melalui perkataan buruk seperti fitnah, gosip dan ujaran kebencian. Sobat, dalam kehidupan sehari-hari secara jujur harus kita akui bahwa kita sering lupa menggunakan lisan ini untuk mengingat Allah. Tetapi sebaliknya kita sering kali suka menghina dan melemparkan caci maki kepada orang lain. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Sobat, kalau sudah begini, betapa banyak dosa atas lisan kita. Betapa kita telah menjadi hambanya yang celaka karena tak mampu menjaga lisan.
Sobat, oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga adab berbicara. Hal ini mencakup berkata dengan lemah lembut, tidak menyakiti orang lain dan menghindari perkataan yang sia-sia. Sobat, menjaga lisan adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran dan hadis, menjaga lisan sangat ditekankan karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Dengan menjaga lisan itu berarti seorang muslim tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama, akan tetapi juga akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Sobat, terdapat beberapa keutamaan menurut Al-Quran dan hadis yang akan diperoleh seorang muslim ketika bisa menjaga lisannya, diantaranya adalah 1. Menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa, dan sekaligus akan memperbaiki amal kita. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalan, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar." Surah Al-Ahzab 70-71. 2. Menjaga lisan merupakan jaminan bagi hamba untuk masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara jimatnya yaitu mulutnya, dan di antara kedua kakinya yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga." H.R. Bukhari. 3. Menjaga lisan menyebabkan keselamatan di dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang diam, niscaya ia akan selamat." H.R. Tirmidzi. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Rasulullah menjawab, "Jaga lisanmu, tetaplah tinggal di rumahmu, dan tangisilah dosa-dosamu." H.R. Tirmidzi. Keutamaan yang keempat adalah seluruh anggota badan akan lurus dan istiqomah dengan lurusnya lisan. Rasulullah bersabda, "Jika manusia berada di waktu pagi, maka semua anggota badannya menyalahkan lisan. Mereka berkata, 'Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami karena sesungguhnya kami tergantung pada dirimu. Jika kamu bersikap lurus, maka kami pun akan lurus. Namun jika kamu menyimpang, maka kami pun akan menyimpang.'" H.R. Tirmidzi. 5. Menjaga lisan akan mengangkat derajat seorang hamba sehingga menjadi tinggi kedudukannya, dan mendapat kebahagiaan berupa keridhaan Allah. Rasulullah bersabda, "Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang Allah ridhoi, yang dia tidak memperhatikannya, namun dengan sebab itu Allah mengangkatnya beberapa derajat." H.R. Bukhari. 6. Menjaga lisan adalah pokok dari segala kebaikan. Rasulullah bersabda, "Maukah engkau aku kabarkan dengan sesuatu yang menjadi kunci itu semua?" Aku menjawab, "Ya, wahai Nabi Allah." Lalu beliau memegang lisannya dan bersabda, "Tahanlah lisanmu." Keutamaan yang ketujuh, menjaga lisan adalah tanda keimanan dan ciri kebaikan agama seseorang yang menunjukkan kuatnya iman dan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam." H.R. Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah berikutnya adalah, "Tidaklah akan lurus di atas jalan istiqomah iman seorang hamba sebelum istiqomah hatinya, dan tidaklah istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya." H.R. Ahmad. Sobat, dari diskusi singkat ini dapat kita simpulkan bahwa seorang hamba yang beriman wajib untuk senantiasa mengingat nikmat lisan ini. Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah dan kenikmatan dengan nikmat ini. Maka ingatlah dan syukurilah. Semangatlah untuk menjaga lisan dari berbagai dosa yang menyebabkan seorang hamba celaka. Sobat, mari kita perbaiki lisan kita. Berusahalah dengan sungguh-sungguh mulut ini agar tidak lagi mengeluarkan ucapan buruk. Sobat, mari kita berbenah agar lisan ini senang berbasah-basah dengan lafaz zikir,
Agar lisan ini cakap mengeluarkan tutur hikmah dan piawai memberi nasihat kebajikan. Semoga Allah mencabut kesenangan lisan ini dari mengumbar aib seseorang, berkata dusta, mengingkari janji dan melempar tuduhan keji. Bimbing lisanku agar gembira menyenandungkan kalam sucimu, amin. Sobat, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, sejenak kita cermati hadis sahih berikut ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian yang dinamakan ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang maha mengetahuinya." Lalu Rasul menjawab, "Ghibah adalah saat kalian menyebut sesuatu tentang saudara kalian, yang apabila dia mendengarnya, maka dia akan sangat membencinya." Lalu seorang sahabat bertanya, "Bagaimana jika yang diceritakan itu benar adanya, ya Rasulullah?" Rasulullah pun bersabda, "Jika engkau menceritakan apa yang ada padanya, itulah yang dinamakan ghibah. Sementara jika engkau menceritakan apa-apa yang tidak ada pada dirinya, itulah yang dinamakan fitnah." HR Muslim. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.